psikolog, sekaligus konselor internal Kementerian Keuangan. Mari kita sambut Ibu Maulina Fahmi Tahun. Kabarnya sehat Ibu. Alhamdulillah. Lancar perjalanan Ibu. Alhamdulillah lancar. Tadi Mas Reza agak kenceng sih bawa kendaraannya. Cuman alhamdulillah nyampe sini 12.15. Nggak lama setelah itu azan. Jadi ya alhamdulillah bisa aja. Penting selamat ya Bu ya. Alhamdulillah. Khusus Ibu ya, Ibu bersegera menuju ke studio ini untuk berbagi ilmu. Demi Mas Kokom, Mas Kom di sini. Mas Kokom mah cucunya. Iya, betul. Itu ada di Hanya begini, Mas Bin dan Kang Bin gitu. Banyak banget. Siap. Jadi kita ngapain Kang Bin? Kita ini mau curhat-curhatan nih. Curhat-curhatan pura-pura dong. Oh iya betul ya Bu ya. Ini curhat beneran ya nanti ya. Curhat beneran. Intinya curhat terkait masalah-masalah yang ada di pekerjaan, keluarga. Nah, nanti dari rekan-rekan di sini atau yang online nih Bu, barangkali yang sudah hadir bisa juga nih Bu, atau tadi ya disampaikan Ya nanti juga kita kan Bu sebelum acara ini mulai kita menyebarkan kuesioner. Iya ternyata ya. Niat banget Bu, karena menurut kita Bu kesehatan mental itu penting ya. Iya Nah, betul. Betul. Gimana risetnya Kang Bin? Siap. Apa namanya Bu? Beberapa akhir ini sebetulnya banyak ya peristiwa-peristiwa yang membuat miris nih saya gitu. Ternyata banyak di luar itu yang mengalami hal-hal yang membuat depresi gitu ya Bu. Sampai akhirnya ada berita beberapa pegawai itu yang melakukan dan tega ya mengakhiri hidupnya itu. Jadinya kok seperti ini ya bekerja. Tujuan kita kan beribadah ya Bu ya. Bukannya membuat berkah ke kita tapi malah jadi beban seperti itu Bu. Nah ini Bu yang perlu kita gali di sini dibuat teman-teman semua. Nah menurut Ibu tadi kan ada hubungannya ya antara gangguan mental. Tentunya ya selain kita harus menjaga kesehatan fisik, kita juga harus menjaga kesehatan mental pastinya ya Bu. Nah menurut Ibu kesehatan mental itu apa sih Bu? Nah, ntar dulu. Ini kan pertanyaannya mendasar nih ya. Cuman ini Pak Kanul ada bersama kita. Betul Bu. Izin coba. Betul. Betul. Kita minta ujangan dulu dari kepala suku kita Ibu. Ya. Pak Wahyu Prihantoro. Kepala suku 3 provinsi. Betul Ibu. Betul. Jadi, Selamat Bapak tuh mengepala siang, suku Melayu. Pak Wahyu. Izin Pak. Selamat siang, Iya. Mas Komara. Uni. Kok jadi ganteng? Luar biasa. Ini mohon maaf saya lagi naik ayun-ayunan nih, jadi agak gedek kanan dan kiri ini. Mungkin mental saya juga lagi gedek ini kayaknya nih. Jangan Bapak wajahnya jadi agak putih bersih itu karena pucat atau Enggak, depan kamera ini enggak hanya di BDK yang punya kamera sorot. Ini di tempat saya juga di depannya udah ada kamera sengaja mencahayakan wajah ini. Iya Pak. Bapak mohon Bapak bisa kasih ujangan ke kami Pak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua para pemirsa gitu ya, pemirsa podcast Curhat Dong. Ini sekali lagi seluruh pegawai Kanwil RSK ya. Saya nggak bisa sebut satu persatu, pokoknya seluruh pegawai Kanwil RSK. Terus juga narasumber yang sangat luar biasa nih, itu Ibu Bu Maulina, saya manggilnya Uni biar kelihatan akrab gitu ya, biar lebih cair gitu ya. Terus kemudian juga tidak lupa Kepala BDK ini karena kita sudah memanfaatkan fasilitas beliau-beliau ini. Pertama tidak lupa acara ini memang sangat dan penting. Namun demikian kita dahulu secara pertama-tama dengan
memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, kita mampu berkumpul dan masih berkesehatan nih. Apalagi agendanya adalah curhat dong. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Uni, terima kasih sekali lagi dan seluruh teman-teman semua yang hadir, bahwa kata agenda curhat dong ini. Saya mohon maaf sebentar ya, Kang, bisa kita mepet sedikit kan, biar saya nggak kelihatan jiwa saya goncang gitu ya. Kita berhenti aja dulu di pinggir jalan gitu ya. Ya. Sekali-sekali saya podcast juga di luar, melaporkan dari pinggir jalan tol gitu ya, Mipi. Keren Ya. Bapak, keren gitu ya. Iya, ini saya sendirian nih, mudah-mudahan saya nggak goncang mental saya nih, karena tadinya saya matiin tapi saya tersendiri. Mudah-mudahan juga nggak tersesat, mohon doanya teman-teman ini ya semuanya. Baik, kembali lagi saya lanjutkan bahwa Bintal Kejiwaan itu kembali lagi adalah suatu program kita dari Kementerian Keuangan khusus organisasi, yang tadi benar disampaikan oleh host kita bahwa kita harus jangan melupakan yang kaitannya dengan mental para pegawai. Kalau kita menganggap itu adalah sesuatu yang biasa dan itu adalah urusan pribadi, ya kembali lagi ketika terjadi sesuatu atas pribadi-pribadi pegawai, siapa yang bisa bertanggung jawab? Apa kita nggak merespon itu? Nah, ini menjadi menarik ketika Bintal Kejiwaan salah satunya adalah yang kemudian menjadi yang difokuskan kepada organisasi yang memang tujuannya adalah tadi membuat jiwa-jiwa kita selalu pribadi menjadi jiwa yang kuat, yang berintegritas, yang nanti efeknya adalah dia bahagia sehingga melakukan pekerjaan, menjalani hidup itu penuh dengan kebahagiaan. Beban apapun atau target-target gitu ya, oke, itu target, tapi kita bahagia ketika memang itu menjadi amanah kita. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting acara ini, karena Bintal Kejiwaan itu tidak hanya kaitannya dengan jiwa, rohani, bahkan segala macam yang terkait dengan diri kita itu yang akan kita bahas. Nah, ini kembali lagi, ada yang jagonya nih adalah Uni. Makasih sekali Uni, bahwa Uni ini sudah bersertifikat, kapasitasnya keren, perempuan lagi yang suka mendengar, yang kadang-kadang keluhan kita itu enak didengar dengan perempuan dibanding dengan laki-laki. Kalau saya curhat ke Komara, itu bisa dibilang saya ini banci gitu kan. Ih, laki-laki curcol. Tapi kalau perempuan mungkin saya bisa mengadu ngomong banyak. Dan jujur apa adanya, menyampaikan sesuatu itu adalah minimal meringankan beban kita, karena kodrat kita adalah makhluk sosial yang harus ngobrol dengan orang lain. Jangan malu ketika kita harus mengungkapkan suatu beban, karena prinsipnya adalah apa yang akan kita lakukan dimulai dari kita. Apakah kita terbebani dengan hadirnya kita? Apakah dengan lahirnya kita itu menjadi beban bagi orang lain? Nah, itu yang mesti dilepaskan. Curcol dong, keren banget. Karena kembali lagi Uni, teman-teman semuanya, yang mesti kita sadari adalah bahwa kita selaku diri dilahirkan punya 3 potensi. Yang kadang-kadang itu dianggap berlalu begitu aja. Yang pertama adalah akal dan pikiran. Yang karena kita menjadi berbeda dengan makhluk lainnya. Akal dan pikiran menjadikan kita menjadi mulia. Kedua adalah hati. Ketiga adalah fisik. 3 poin itulah sebetulnya potensi dalam diri yang mesti kita optimalkan. Nah, Uni ini yang bisa mampu mengangkat 3 poin itu. Hati yang bersih. Itu pada prinsipnya karena memang terlahir kita dari cahaya ilahi. Ketika hati kita bersih, maka pikiran kita akan bersih. Pikiran yang bersih akan menggerakkan jasmani kita ke sesuatu yang baik. Makanya ada banyak buku literasi yang menyatakan berpikir positif. Tapi tidak, jangan berpikir positif dulu kalau gimana mau dapat kalau hati kita nggak bersih. Jadi 3 poin itulah potensi diri yang mesti kita sadari, yang mesti kita optimalkan. Hati yang bersih gimana caranya? Ya kalau yang kita mengakui ibarat sebagai manusia, ya kita ibaratnya berdoa, bercurhat kepada Sang Pencipta. Kemudian kita bersedekah, saling berbagi. Dan kedua, kita tidak sendiri. Curhat dong, kan gitu. Nah, membentuk hati yang bersih. Curhat dong adalah salah satu instrumen kita.
manfaatkan acara Curhat Dong bukan suatu rutinitas, bukan suatu inovasi, bukan suatu kreasi, tapi lebih dari itu. Bagaimana menggali tiga potensi diri, hati, akal dan pikiran, dan fisik, itu bisa betul-betul kita sadar. Curhat Dong minimal mempertebal hati. Nanti mungkin Uni, saya mohon izin butuh waktu untuk curhat dong buat saya sendiri, untuk hati saya biar kuat gitu kan. Tapi berbayar ya. Oke, jelas. Nanti saya bayar. Nah, disitulah supaya kita potensi tergali. Mari teman-teman, kembali lagi kita manfaatkan suatu kegiatan inovasi kita, khususnya ini Curhat Dong, bagian dari mengungkapkan apa sih, siapa kita, apa kelebihan dan apa kekurangan. 3 potensi itu mari kita gali dengan adanya Uni. Jangan malu untuk menyampaikan sesuatu tentang keluhan. Karena dasarnya adalah bagaimana kita nyaman menjalani kehidupan sehari-hari dan menjalani tugas. Semoga sukses Uni dan teman-teman semuanya, dan teman-teman silakan optimalkan acara Curhat Dong menjadi sesuatu yang terbaik buat kita. Saya akhiri laporan dari tol terbaru. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, hati-hati di jalan, selamat sampai di tujuan. Amin. Mohon izin saya lanjut perjalanan karena perjalanan saya masih jauh, malam pengendara. Sukses Uni teman-teman semuanya. Ya, makasih Bapak. Luar biasa ya Bu ya. Tadi yang ditanyain Kang Din, Bu, Ya, kesehatan mental ya Kang Din ya? betul. Jadi tadi kan Ayo Kang. dan dari hasil penelitian juga yang terakhir 2021 kalau nggak salah itu Asosiasi Psikiatri Amerika itu mengeluarkan 76% ternyata berbagai kondisi kesehatan itu diawali dari kesehatan mental yang terganggu gitu. Nah, hanya kan kadang di paradigma kita itu orang-orang yang mengalami krisis kesehatan mental seringnya dibilang sakit jiwa. Gitu Bu. Mungkin yang terbaru tuh kemarin Ibu sempat lihat, biasalah ya kalau di jalan kan kemarin dari siang scroll TikTok gitu ya, terus ketemu, ada nggak yang nonton nih teman-teman, ada yang nonton Induk Gajah nggak? Nah, itu kan salah satu film yang mengangkat kondisi masyarakat. Jadi si Marsanda ini, tokohnya itu kan nggak hamil-hamil gitu ya. Ternyata dia tidak hamil itu, kalau sampai spoilernya nih ya, maksudnya cuplikan itu kesimpulannya dia tidak hamil karena dia masih punya trauma, ibunya melahirkan anak perempuan, dan karena dia anak perempuan, oleh ayahnya keluarga itu ditinggalkan. Ini kan karakteristik budaya Batak. Budaya Batak itu kan memang marga itu kan turunnya ke patrilineal ya. Mendengar cerita ibunya bahwa setelah dia lahir dan dia perempuan, ayahnya pergi, dia punya ketakutan. Kalau nanti saya hamil anak saya perempuan, bagaimana nanti? Nah, atas dasar itu dia menunda-nunda kehamilan. Sementara keluarga kedua belah pihak ingin segera punya momongan. Dan setelah menemukan ternyata masalahnya di situ, suaminya mengajak dia untuk bertemu dengan psikolog. Dan mereka pasangan muda yang open mind, ya bagi mereka pergi ke psikolog itu sesuatu yang biasa. Tapi begitu si ibunya tahu, itu masih terjadi. Kalimatnya si ibu itu gini, kau kira anakku gila? Mau kau masukkan ke rumah sakit jiwa dia, katanya gitu ya. Nah, artinya
ini mindset yang harus diubah. Jadi ketika kita berbicara tentang kesehatan mental, jangan langsung punya stigma dia gila. Jangan langsung punya stigma dia pasien rumah sakit jiwa. Betul. Karena itu adalah deviasi. Kalau kita bicara dari sisi kesehatan mental, itu adalah deviasi terbesar dari kesehatan mental. Tapi stres pun ternyata adalah sesuatu yang masuk ke kategori pembicaraan kesehatan mental. Makanya kesehatan mental itu benar-benar menjadi penting karena orang yang sehat mentalnya adalah orang yang mampu beradaptasi terhadap situasi. Dan kondisi sekarang teman-teman semua, situasi itu perubahannya hitungannya menit. Bagaimana kita bisa men-switch diri kita gitu ya dengan situasi yang sedemikian kompleks. Nah, tentunya ini harus kita lakukan dengan menguatkan apa yang namanya mental. Nah, memiliki mental yang kuat, memiliki mental yang sehat, itu menjadi sesuatu yang penting. Dan orang-orang yang bermental sehat, itu memiliki ciri-ciri pertama dia menyadari kemampuan yang dia miliki. Nah, bicara kemampuan aja kadang mungkin Pak Din atau Mas Kom tahu nggak potensi sesungguhnya apa? Mungkin masih mikir, sebenarnya saya punya kapasitas yang seperti apa ya? Kemampuan saya yang positif apa ya? Gambaran negatif yang saya miliki apa ya? Gitu. Orang-orang yang bermental sehat mereka tahu kemampuannya. Orang-orang yang bermental sehat juga harus mampu menangani stres. Dan dia juga bisa bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada lingkungan. Jadi memiliki mental yang sehat itu mutlak Pak Din. Harus dan mengetahui seperti apa mental yang sehat itu jadi wajib gitu. Jangan sampai kemudian merasa sehat tapi sebenarnya sakit. Lalu tiba-tiba sudah tidak sanggup lagi menghadapi dunia ini suicide. Nah, kita kan nggak pengen gitu ya. Baik, Ibu. Gitu. Jadi Ibu, tadi kan Ibu bilang bahwa kita tuh harusnya aware terkait kesehatan mental ya Bu. Betul, Cuma betul. kadang karena mental kita tidak terlihat Bu, beda sama fisik Ibu ya. Kalau kita sakit kan kita bisa langsung ke dokter, kita minum obat. Bu. Menurut Ibu Bu, indikator apa sih Bu yang ada di diri kita bahwa oh nih saatnya kita harus ke psikolog nih. Saatnya kita harus memeriksakan mental kita. Karena secara pribadi kan kita nggak tahu apakah oh nanti aja deh tunggu parah. Kadang terlambat gitu Bu. Iya. Banyak sih sebenarnya ketika kita jadi ini bicaranya mental health awareness gitu ya, bagaimana kita mulai bisa memunculkan kepedulian terhadap kesehatan mental. Nah, untuk bisa punya awareness terhadap mental health ini maka tentunya tadi satu, kita punya pemahaman mental yang sehat seperti apa. Itu satu dulu, paham dulu. Nah, yang kedua tentunya berkaitan dengan setelah paham bagaimana kondisi mental yang sehat, kita juga harus paham saya seperti apa. Ya, harus mengenali diri sendiri. Jadi kalau Mas Kom itu mendapat pekerjaan dengan batas waktu yang pendek, lalu mulai mengerjakannya, tiba-tiba belakang kepalanya panas, lalu peristiwa itu terjadi secara berulang, nah itu adalah sinyal tubuh butuh istirahat. Nah, apakah kemudian misalnya Pak Din gitu ya, Pak Din kan lagi banyak PJJ nih gitu ya, pagi siang malam, terus tidur jadinya terganggu, kualitas tidur jadi nggak bagus, konsentrasi berkurang, fokus lepas gitu. Nah, kalau itu muncul biasanya kalau diomongin ibu sekali saya ingat. Tapi kok yang tadi diomongin kok lupa sama sekali ya? Berarti fokusnya lepas. Jadi bagaimana aware terhadap kesehatan mental? Aware terhadap diri sendiri dulu. Self care-nya seperti apa gitu. Secara sosial kalau saya berhubungan dengan orang, secara emosional, secara fisik, secara spiritual, sudah tahu nih. Siap. Oh, kalau misalnya kerjaan banyak, lalu tengkuk ini panas, ya berarti ini lagi nggak sehat nih. Apa yang harus dilakukan? Minimal nih, inhale, exhale.
tarik nafas panjang, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Itu cara yang paling simple gitu ya. Bisa dilakukan. Itu bisa langsung Siap, dilakukan. Baik. Kalau lanjut lagi nih Bu ya, kalau misalkan kita punya masalah Bu, bagusnya kan kita curhat ya Bu ya, cerita sama orang ya Bu ya. Betul. Nih curhatnya sampai bisik-bisik nih sama ibu nih. Teman-teman di tim denger nggak nih? Nah itu dia Mas Ko, makanya ini kan temanya curhat ya. Jadi sebetulnya seberapa penting sih Bu Ya, curhat itu dilakukan. untuk ya dilakukan agar kesehatan mental kita tuh terjaga Bu. Ya, betul. Kenapa curhat penting? Karena manusia makhluk sosial. Betul. Jadi tidak ada di antara kita di dunia ini yang bisa hidup sendiri. Se-introvert apapun Anda gitu ya. Kalau sekarang kan anak-anak milenial, sentenial bilang gitu ya, gue introvert, energi gue habis kalau ketemu sama orang. Tidak demikian konsepnya gitu ya. Jadi kita pasti butuh orang lain. Nah, bagaimana kemudian menemukan orang yang tepat lalu klik dan bisa bicara, nah itu pentingnya. Makanya kalau misalnya tidak akan datang ke para profesional, para psikolog, para konselor atau psikiater, maka teman-teman minimal nih punya sahabat sehati sejiwa. Atau kalau misalnya di rumah Pak Maskom udah menikah, udah Pak Din udah tahu ibu udah menikah gitu. Nah minimal pasangan gitu ya, pasangan bisa menjadi tempat curhat lah. Bu yang mau gue curhatin pasangan sendiri, itu mah beda masalah gitu. Tapi tadi kan juga Pak Kanwil sempat singgung, jangan sampai semua beban ditelannya ke dalam. Harus ada tempat, harus ada orang, harus ada waktu di mana seluruh hal itu kita lepaskan gitu. Dan di Kementerian Keuangan sendiri ini sudah jadi concern yang luar biasa. Dari tahun 2021 Kementerian Keuangan itu udah punya konselor. Jadi teman-teman silakan nanti klik ibu lupa form gitulah ya, form yang ada di Teams. Nanti pilih kalau mau curhat bisa. Nah Bu izin Bu, untuk yang rekan-rekan kita yang ada di wilayah di Kota Pekanbaru, kira-kira konselor yang bisa dihubungi di mana Ibu izin Bu? Kalau misalnya bicaranya di lingkup Kementerian Keuangan, di RSK itu ada Ibu sama Mbak Zulfa. Ya. Jadi monggo aja kalau misalnya mau ngobrolnya sama konselor RSK gitu ya monggo. Tapi karena ini kelolaan Biro SDM ya harus masuk di aplikasi. Oh ternyata ada aplikasinya sendiri ya Bu ada ya. Aplikasinya dan silakan dihubungi. Gitu. Tadi kan Ibu bilang curhat itu penting ya Bu. Betul. Apalagi curhat sama orang yang punya kompetensi ya Bu. Betul. Ini nanti kita buka Bu ya teman-teman kalau mau curhat. Boleh. Boleh raise hand atau nanti kalau teman-teman mau curhat bilang ini ya, curhat dong. Boleh raise hand atau ketik di Slido, linknya sudah di-share di kolom komen. Teman kalau mau curhat silakan, mumpung ada ahlinya nih. Iya, nggak pakai antrian ya Bu sekarang? Enggak. Pakai aplikasi ya, kalau pakai aplikasi antrian gitu. Ya, karena kan setiap konselornya punya waktu praktek tersendiri gitu ya. Jadi mereka kalau mau ketemu misalnya sama ibu gitu ya, ibu tuh kalau nggak salah jadwalnya Rabu gitu. Mbak Zulfa itu lupa jadwalnya hari apa ya? Ada jadwalnya tersendiri ya. Jadi ada jadwal dan bisa dihitung. Rahasia terjamin nggak kalau kenal? Sangat. Kadang kita ada ragu, aduh gimana nih ya nih. Kan ada etiknya. Oh siap. Kalau misalnya ibu, karena ibu psikolog dan juga konselor, sumpahnya jadi 2 kali. Kalau 2 kali enggak disumpah untuk taat kode etik, nggak disumpahin gitu. Soalnya ibu baca sumpahnya sendiri. Sumpahnya sendiri. Jadi teman-teman juga ini sembari promote ya. Konselor Kementerian Keuangan itu juga mendapat istilahnya itu mention lah sama Bu Menteri, karena
cukup membantu bagi teman-teman yang ingin Betul, curhat betul. dan sangat-sangat dijaga kerahasiaannya. Jadi Biro SDM itu hanya menjadi fasilitator. Teman-teman yang mengambil jadwal konselor pun tidak terhubung apa-apa dengan catatan kinerjanya. Jadi jangan berpikir begitu ikut konselor wah jadi ditandai nggak sehat mental, enggak gitu loh. Jadi sometimes kita kan butuh orang lain untuk mendengarkan, gitu aja gitu. Nah, monggo diambil saja kesempatan itu gitu kan, gratis. Dan seperti tadi Bu bilang, Biro SDM hanya memberikan ruang, memfasilitasi, nanti juga seluruh kegiatan di meeting itu, di online meeting itu tidak direkam. Nah, rahasia terjaga antara konselor dan konseli dan Tuhan. Betul. Jadi hanya 3 lah ya. Masuk di resident nggak tahu ya, Bu? Nggak tahu. Betul. Berarti sudah Kecuali kalau misalnya si konselinya curhatnya itu ternyata berkaitan sama organisasi, pimpinan, bawahan, atasan, kayak gitu. Lalu kemudian ternyata kita sebagai konselor berpikir ini butuh organisasi untuk menyelesaikan, kita akan bertanya dulu. Oh misalnya Maskom nih, Maskom ini masalahnya sepertinya perlu penanganan teman-teman di bagian SDM. Apakah Maskom setuju untuk hal ini saya ungkap? Enggak Bu, saya cuma pengen curhat aja. Ya sudah, selesai. Tapi kalau misalnya, Kak, Ibu terima kasih, kalau boleh tolong disampaikan ya Bu. Oh ya sudah. Oh bisa juga gitu Bu ya? Bisa. Jadi balik ke maunya konseli lah. Karena kita sebagai konselor kan hanya orang yang membukakan pintu untuk melihat jalan keluar. Gitu ya. Luar biasa ya Bu. cukup penting dan luar biasa, betul Mm-mm. Mas Kom. Nah izin Bu, ini tadi dibuka oleh Mas Kom bahwa acara curhat dong ini ya kan tentunya acara untuk menyampaikan ya Bu ya, unek-unek seperti itu. Betul. Nah dari unek-unek yang setelah kemarin kita kolektif, ini boleh ya Bu saya sampaikan? Boleh banget. Boleh boleh banget. aja. Siap. Silakan. Nah ini Bu, dari rekan kita ini ada yang menyampaikan satu unek-uneknya. Di aturan mungkin dengan kondisi lingkungan kerja yang sekarang semuanya serba terbuka ya Mas Kom ya, istilahnya semuanya tidak ada di Open space nih, open space. betul Bu. Nah jadi beliau ini merasa kok malah aku terganggu ya, susah konsentrasi, padahal dulu tuh aku bisa kerja bisa lebih dengan tenang tuh bisa lebih fokus seperti tadi Ibu sampaikan gitu. Dengan adanya open space gini malah kita keganggu gitu ya. Memperhatikan orang-orang hilir mudik, belum lagi ada yang teriak-teriak lah atau apa gitu. Data yang sensitif kan ngeri juga tuh Bu, nanti kawan sebelah melihat. Betul Bu, itu salah satunya. Nah jadi yang curhat ini bisa nggak ya aturannya ini diganti gitu. Terus kemudian beliau juga kan mungkin banyak tugas ya Bu yang harus diselesaikan, jadinya merasa bersalah kalau tugasnya itu belum selesai gitu. Iya, pimpinan. Luar biasa nih, luar biasa. Kementerian Keuangan itu kan melakukan transformasi luar biasa ya. Dan salah satu transformasi yang dilakukan itu berkaitan dengan working space gitu ya, di mana kita mulai membuat ruang kerja yang terbuka. Betul. Karena ini juga berkaitan dengan transparansi, juga agar kemudian memunculkan istilahnya itu hilangnya sekat gitu ya, sehingga sinergi lebih mudah terbangun, komunikasi bisa menjadi lebih cair. Nah, dan secara teori juga open space itu cukup banyak memberikan dampak luar biasa sebenarnya kepada produktivitas sebenarnya. Nah, hanya kan mungkin setiap kita kan punya cara kerja yang barangkali berbeda. Betul. Atau setiap kita punya rentang yang mungkin pendek atau mungkin panjang untuk melakukan penyesuaian diri. Betul. Cukup banyak yang kemudian mengeluhkan bahwa
Bu saya nggak bisa konsentrasi deh Itu, kerja di betul. tengah ruangan yang orangnya banyak gitu. Tapi ada juga yang so far so good kok gitu, nggak ada masalah. Ada juga yang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan itu karena ini sudah menjadi kebijakan organisasi. Betul. Nah, open space sebenarnya kan sebuah budaya kerja yang diharapkan bisa membangun kinerja positif dan produktif. Kalau seandainya kebijakan itu ternyata membuat tidak nyaman 1-2 orang, 3-4 orang, kan gitu ya, kita tentunya harus mencarikan jalan keluar. 1, penyebab tidak berkonsentrasinya apa? Apakah bising? Apakah terganggu dengan teman sebelah? Apakah mudah terdistrak, mudah teralihkan gitu. Nah, kalau misalnya kondisinya itu adalah mudah terdistrak, berarti kan kurang fokus. Kalau misalnya penyebabnya itu adalah bising, kan ini berarti ke konsentrasi ya. Karena kan bisa jadi kalau milenial sekarang sih sembari dengar musik, sembari ngitung selesai juga. Iya, multitasking. Tapi kan mungkin generasi ibu kali ya, yang agak-agak yang kelahiran 80 ke bawah lah kan, yang mungkin masih butuh ruang tenang. Apa yang harus dilakukan? Kalau pada sisi ternyata hanya kita dan beberapa orang, ya barangkali kita yang perlu menyiasati sistem, kita yang perlu menyiasati aturan. Kalau karena bising ya pakai headset lah, kan banyak. Pakai itu kalau ternyata karena bising atau kalau ternyata mudah teralihkan. Tapi kalau ternyata ruang kerjanya yang bikin nggak nyaman, kantor kan juga masih punya ruang lain. Masih ada, kalau misalnya di KPKN Pekanbaru itu ada ruang inspirasi. Kamu bisa pindah bekerja, mencari tempat bekerja yang lebih nyaman. Oh, kalau dirasa ruangnya terlalu dekat gitu, ya carilah meja kerja yang lain yang mungkin bisa membuat teman-teman lebih fokus gitu. Nah, intinya ada hal-hal yang barangkali perlu kita lakukan penyesuaian, bisa dibantu dengan teknologi, bisa juga dengan kita memilih tempat kerja yang mungkin tidak di tempat yang sekarang gitu ya, atau di kantor itu tersedia, atau juga bisa mengkomunikasikannya sama teman-teman seruangan. Jadi kan bisa aja dimunculkan kesepakatan bersama. Games karena dari pagi sampai siang kita kayaknya butuh konsentrasi, konsep-konsep dan segala macam. Mari bekerja dengan kondisi lebih tenang gitu. Nah, kalau misalnya butuh musik dan sebagainya ya barangkali nikmati sendiri gitu. Jadi si yang kerjanya suka pakai musik ya pasang earphone-nya di telinga kayak headset ya. Kok earphone sih? Headset kayak gitu. Sebenarnya balik lagi tadi solusinya Bu, kita harus mengenali diri sendiri penyebabnya apa Bu ya. Betul, itu dulu, cek dulu. Penyebabnya apa? Apakah karena memang gaya kerja yang nggak bisa terbiasa dengan 4 sisi dinding yang rapat gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu ya mungkin bisa disampaikan ke pimpinan sehingga bisa pindah ke tempat bekerja yang ruangannya yang sempit gitu. Tapi kalau lebih karena distraksi sekitar, ya kita cari way out-nya yang tidak menyebabkan kebijakan ini kemudian dihentikan hanya karena keluhan 1-2 orang. Mungkin dari Mas Pom ada ini. Ada di layar juga ada kayaknya. Oh iya, ada yang Coba. raise hand. Ada nggak? yang resen nggak? Yang resen. Ada yang Oh, ini yang raise hand belum kayaknya. Belum ada Bu ya. Ya. Boleh kita lanjut Ya, aja nih, Bu. boleh. Jadi tadi kan Ibu bilang bahwa tadi yang terkait open space itu kita harus mengenali diri sendiri ya Bu ya. Betul. Ini ada satu curhatanmu dari teman-teman. Jadi Bu, dia nanya, gimana sih cara ngadapin teman kantor yang toksik? Teman yang nggak senang lihat temannya sukses. Kalau tadi kan Bu, open space kita lihat dari diri sendiri Bu. Kalau ini kan temannya toksik dari luar tuh Bu. Temannya toksik, dia nggak senang lihat sukses, kan berdampak ke kita Bu. Tapi kita nggak bisa nggak bisa merenung salah saya apa ya. Orang toksik kan di luar kita Bu. Ada solusi nggak dari Ibu? Atau mungkin ini Bu, juga mungkin ada yang mempengaruhi ya Bu. Hal negatif gitu Bu. Gimana tuh Bu? Buat teman-teman ini Bu yang merasa teman saya nih toksik, gimana dong caranya?
Iya, iya. Kalau bicara toxic people gitu ya, toxic itu kan istilah yang muncul 1 tahun belakangan ini ya. Jadi orang-orang yang beracun, gitu kan kira-kira gitu ya, beracun atau ya menyebabkan kitanya tidak nyaman. Nah, cuman juga hati-hati ya melabeli gitu ya, Kang Din toksik, Mas Kom toksik. Hati-hati melabeli teman-teman kita di sekitar kita, apakah dia toksik atau tidak gitu. Nah, ciri-ciri orang toksik harus pelajari dulu. Ini ada 8 pertanyaan ya di layar. Tapi Ibu jawab toksik dulu atau jawab sama? Toksik dulu aja ya. Nah, orang toksik punya kecenderungan itu mudah tersinggung. Nah, iya. Lalu kagak pernah salah. Ya, ini kita lagi cerita nih. Kita lagi ngomongin toksik itu seperti apa sih gitu ya orangnya gitu. Salah label tadi. Karena kan tadi Bang Maskom, Mas Kom bilangnya dia tidak senang melihat kita sukses gitu. Apakah si toksik memang seperti itu? Enggak. Oh, oke. Kalau dia tidak senang melihat temannya sukses itu mah iri doang. Oh, iri belum sampai levelnya toksik ya Bu ya. Nah, jadi kalau ngadepin orang iri tinggalin aja lah. Kan teman sosial Bu. Ya kan teman banyak yang lain. Nanti dia nggak punya teman Bu. Ya biar dia belajar. Ya. Cuman maksudnya, makanya tadi yang mau tak bilang, bagaimana sih kita ngelihat seseorang itu toksik atau tidak? Karena teman-teman, lagi-lagi nih ya, kondisi bergaul dengan orang toksik, kita nggak nyadarin dia toksik. Nggak sadar. Kita nggak sadar, sehingga kemudian kita teracuni, lama-lama mental kita jadi tidak sehat. Nah, jadi pelajari dulu, orang toksik itu nggak pernah mau disalahin. Jadi kalau ngomong dia selalu merasa dia benar. Ya. Lalu kalau kita balikin dia tersinggung. Mudah tersinggung. Jadi kalau kayak gaya di medsos itu pendek sumbu lah ya, sumbu pendek. Ya. Terus apa-apa diharapkan dia dia yang mengendalikan segala hal, dia berpikir harus dalam kendalinya. Komentarnya cenderung sarkas, agak kasar gitu. Tapi dia nggak nyadar gitu bahwa orang tersinggung dengan ucapannya, dan biasanya cenderungnya ke personal gitu, nembaknya personal gitu. Terus juga kompetitif, jadi mereka sangat kompetitif, dan yang sering sekali nanti nih ya, dia suka playing victim tuh. Oke, playing victim juga. Jadi ngerengek, curhat, merasa tidak diperhatikan, pimpinan tidak berpihak, temen ngerjain gitu, memaksakan pendapat. Nah, temen yang tadi itu kayak gitu nggak? Kalau iya kita bahas. Oh iya, kayaknya sih iri ya Bu ya. Kalau tidak masuk ke kategori itu, ya itu hati-hati. Tapi kan memang kalau misalnya dirasa ketemu nih teman-teman yang toksik ini, ada banyak hal yang kita perlu hati-hati. Yang jelas, yang pertama, bikin border, bikin batasan. Boundaringnya harus jelas. Jadi, kalau misalnya memang ciri-ciri yang tadi kelihatan dan dia ada, teman-teman harus punya batasan. Lo sanggup ngadapin dia sampai seberapa? Oh, kalau misalnya dia cuman ngomongin dia butuh perhatian ini itu, masih sanggup ngadepin. Tapi kalau enggak, balik kanan aja. Jadi ciptakan batasan. Oh, kalau dia hanya sampai sini, gua hadapi deh. Tapi kalau lebih dari itu ya gua balik kanan. Udah terserah, biarin aja. Nggak perlu kita ladeni. Terus juga ketika menciptakan batasan itu, kalau di psikologi itu ada yang di istilahnya itu silver stone gitu, batu abu-abu gitu, silver grey stone gitu, salah, silver
silver mah perak Oh katanya iya, ya. perak ya, abu metalik. Grey. Grey stone itu adalah mekanisme yang kita lakukan untuk menahan diri kita dari gempuran emosi toksik. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya tadi siap untuk berhubungan, siap untuk ngobrol, nggak usah lihat matanya. Nggak usah lihat matanya. Siap untuk ngobrol sama dia gitu ya. Jangan keluarkan empati. Ya, nggak usah gitu. Nggak usah berempati. Jadi cukup simpati aja. Tahu kan beda simpati dan empati? Kalau empati itu meletakkan kaki kita di sepatunya dia, memahami betul-betul perasaan dia. Nah, begitu kita memahami perasaan dia, si toksik bisa memanipulasi. Nah, ini yang kita nggak sadari. Jadi kondisi-kondisi ini yang perlu dipahami oleh teman-teman. Ini kalau cerita toksik bisa 3 jam. Panjang ya Bu ya. Si toksik itu sebetulnya orang yang gangguan mental ya sebetulnya. Oh iya, karena ada kecenderungan toksik itu dalam penelitian ada yang punya yang sekarang lagi keren itu narcissistic disorder gitu. NPD ya Bu. Ya, NPD ya kan kayak gitu ya. Salah satunya. Tapi kan tidak selalu NPD yang jadi toksik gitu. Tapi memang mereka-mereka yang toksik, mereka yang punya luka masa lalu yang perlu dibantu penyelesaiannya sebenarnya. Nah, kalau juga nggak bisa ngehandle toksik, lapor kepala kantor deh. Betul. Lu nggak sanggup lu gitu. Udah dia yang menghandle gitu para toksik tadi karena dia pada akhirnya akan bisa merusak tatanan organisasi. Sebut ya Bu ya. Ya, banyak Iya, udah ada nih ya. Seladonya kita baca aja. baca yang mana nih ya? Ya, silakan Mas. Iya Bu ya, izin ya Bu ya. Ini udah meluangkan waktu mereka mengisinya. Betul. Yang ini aja ya dari Anonymous Bu. Hmm. Ada banyak dia nanya Bu. Ya Ada boleh, berapa orang, Bu, ya? silakan. Kita mau tanya yang ini aja yang Ini ada 8 ya sebetulnya ya. Angkat aja satu-satu. Oh, mana yang bisa dijawab cepat? ini Bu. Kadang pekerjaan mana? Mohon izin. Nah, siap. Yang atas saja ya. Oh, yang ini boleh. Bagaimana cara menghadapi rasa bersalah sebagai ibu bekerja karena tidak maksimal dalam menjalankan peran dalam rumah tangga? Aduh. Ibu dong. Konsepnya curhat, jadi curhatnya macam-macam ya Bu. Iya Bu. Bagaimana tadi? Guilty feeling karena sudah bekerja terus nanti Buruan matanya kurang maksimal gitu Bu. Ini bisa dirasain bapak-bapak juga Bu, yang jauh dari keluarganya. Bisa itu bapak-bapak juga bisa mengalami. Kalau feeling guilty kan semuanya bisa. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan rasa bersalah. Oke, satu nih. Ini harus jelas nih ya. Kalau kita bicara rasa bersalah kan guilty feeling ya. Nah, Bu ingat dulu ini. Ini analogi nih. Teman-teman semua pasti pernah naik pesawat. Iya. Nah, lalu pasti si pramugari atau pramugaranya itu suka ngomong instruksi ya, instruksi pas kita ya. Lalu suka ada kalimatnya gini, bagi ibu-ibu yang membawa anak, suruh pasang masker siapa dulu? Dia dulu Bu. Baru anaknya. Itu kenapa? Agar si ibunya sehat dulu baru anaknya. Nah, baru bisa nolong anaknya. Oh iya, yang oksigen itu ya Bu? Iya, betul. Nah, kira-kira gitu. Kira-kira nih kalau bicara tadi yang bicara guilty feeling, apa hubungannya tuh sama yang Ibu bilang barusan? Tahu nggak? Harusnya apa ya? Jangan lagi curhat disuruh mikir gitu ya. Jadi jangan rasa bersalah mungkin Bu, biar jangan merasa bersalah gitu. Jadi selamatkan dulu gitu ya Bu ya, dirinya. Jadi lebih kepada batasan. Boundaries lagi. Batasan. Bahwa ini sampai di sini itu adalah tugasnya ibu, baru kemudian ibu bantu anak. Jadi ada batasan. Balik lagi nih kepada orang tua yang bekerja. Orang tua yang bekerja itu kewajiban nggak? Kewajiban. Karena kemudian harus
menjadi wajib karena butuh biaya untuk membesarkan anak. Nah, kan gitu. Nah, batasannya itu dulu. Bagi teman-teman yang anaknya masih balita nggak bisa ngasih tahu dong. Nggak bisa diajak berpikir kan anak-anaknya. Tapi anak-anak balita itu adalah modeling yang baik. Dan mereka sangat cepat menerima kebiasaan. Jadi kalau ayah biasa pergi hari Senin, pulangnya hari Jumat, bagi balita itu sesuatu yang biasa. Oh berarti nanti ketemu ayah hari Sabtu dan Minggu, karena ayah pergi lagi Senin. Betul Pak Din? Terasa ya? Terasa ya. Nah, jadi nanti ketika sudah di hari Jumat, dia akan tahu besok ayah datang. Yeah. Kalau ayah tidak datang, nah itu yang harus disikapi. Nah itu satu, jadi harus ada batasan yang jelas bahwa ayah bekerja, ibu bekerja. Bagaimana menyampaikannya kepada anak-anak? Kalau yang balita ya tentunya tidak bisa dijelaskan, maka kita akan munculkan dengan habituasi yang berulang, kan gitu. Tapi jangan khianati mereka. Bahwa kemudian mereka tahu 1 minggu adalah waktu untuk mereka, ya jangan khianati. Oh kalau ternyata wah 1 nggak bisa, Pak Kandul suruh masuk nih gitu kan, maka lakukan pembicaraan jauh hari sebelum itu agar mentalnya siap gitu. Nah terus yang bahaya nih kalau yang guilty feeling ini adalah rasa bersalahnya dibayar dengan hadiah kepada anak. Mbak Zulfa tuh saya ini gitu ya, sibuk di kantor, terus lembur ini itu, terus akhirnya akhir pekan karena nggak ngobrol dari Senin sampai Jumat, yuk keluar yuk, makan di luar yuk. Ya. Tidak salah, tapi jangan jadikan itu hadiah. Jangan jadikan itu hadiah. Adek, ayah pulang telat ya, tapi besok kita makan di luar. Nah, itu menjadi hadiah. Nah, kalau itu hadiah, anak-anak nanti akan belajar. Oh, one day saya bisa minta ayah sesuatu karena ayah tidak melakukan hal yang harus dia lakukan. Oh, anak-anak sekarang pintar. Betul. Pintar. Nah, Nagih ya Bu ya. nagih. Itu jadi teman-teman yang memiliki rasa bersalah, satu, ciptakan dulu batasan bahwa teman-teman bekerja itu untuk kepentingan keluarga. Tapi nggak usah ngomong gitu ke anak. Abang, adek, kakak, ini ibu mau pergi bekerja untuk kepentingan abang, adek, kakak ya. Buat ngumpulin uang kuliah abang, nggak perlu gitu ya. Nggak perlu kayak gitu juga. Tapi ibu bekerja, adek di rumah gitu. Nanti ibu pulang jam 5. Nanti ibu pulang jam 6. Bapak, ibu, teman-teman yang ngomong pulang jam 5 ya jangan pulang jam 6. Kalau nggak bisa bilang, kalau nggak bisa yakin bahwa akan pulang jam 5 ya jangan janji. Itu untuk para balita ya. Tapi kalau misalnya anak-anaknya udah sekolah, kita kan udah bisa ngobrol. Nah, guilty feeling-nya itu akan terjadi kalau kita mengkhianati mereka atas kebiasaan-kebiasaan kita bekerja. Oh, saat kita lembur, kasih tahu jauh hari bahwa kita akan lembur. Oh, bahwa kita ada kegiatan yang membuat kita tidak bisa optimal dengan mereka. Nah, itu juga perlu disampaikan. Terus yang satu lagi nih yang juga barangkali perlu untuk mengurangi guilty feeling itu adalah pastikan kita mengagendakan kegiatan anak-anak. Jadi misalnya Mas Kom nih, kakak nomor 3 besok itu tampil pentas seni di sekolah. Dia bilang, ayah hadir ya di pentas seniku. Kalau ayah bilang, Mas Kom bilang, iya ayah pasti hadir, ya contreng di agendanya besok menghadiri pentas seni si kakak gitu. Ya kalau udah bilang hadir. Tapi kalau misalnya dirasa ragu ya kasih pengertian, kakak, abang, adik, ayah besok sepertinya nggak bisa. Nah intinya itu. Jadi tapi kalau sudah bilang ya harus itu, maksudnya harus dipenuhi. Nah dan yang tadi sih garis bawahnya yang tadi ketika rasa bersalah muncul lalu anak-anak dihadiahi dengan surprise yang sometimes itu sebenarnya tidak perlu, itu juga perlu dikurangi gitu ya. Dan yang terakhir juga nih salah satunya lagi selain mengetahui jadwal anak, menepati janji pada anak,
memiliki batasan sendiri bahwa bekerja ini juga adalah untuk keluarga, teman-teman juga harus membuat waktu yang luang untuk diri sendiri gitu ya. Jadi rasa bersalah itu juga muncul ketika me time-nya nggak ada gitu kan. Kalau sekarang ada istilah me time ya, karena me time itu sendiri juga fungsinya nge-recharge kita, sehingga kemudian ya nanti Mas Kom bilangnya jadi overthinking gitu, karena rasa guilty feeling itu kan juga dari overthinking. Oke. Masih ada yang Ada nanya lagi ya Bu ya. Padahal tadi Ibu udah cerita overthinking nih, saya ingat teman-teman ada yang cerita overthinking nih Bu. Kita baca lagi yang mana ya. Banyak nih, ini siapa nih laki-laki gagah yang sayang keluarga. Agak narsis-narsisik nih judulnya ya. Boleh saya bacain ya Bu ya, izin. Ini ya dari laki-laki gagah sayang keluarga ini curhat nih Bu. Saya ini seorang pejabat lelang. Udah Bu, tekanan kerja nih sangat tinggi sehingga membutuhkan mental health yang sempurna. Tapi saat mau healing, salah satunya pullcam. Cuti yang hanya tinggal sedikit katanya Bu. Gimana nih solusinya nih Bu? Jadi saat mau healing, Saat mau pulang gitu ternyata cutinya udah mau habis gitu ada Bu. panjang nih, akhirnya kadang mental health nggak bisa pulih hanya dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Oh, ini Bu ya. Siap. Tapi sebetulnya healing yang terbaik adalah pullcam. Tapi karena cuti hanya 12 hari dan biaya pullcam mahal, akhirnya kadang mental health nggak bisa pulih hanya dengan kegiatan tersebut. Minta kiat-kiat dong Bu, kira-kira solusi terbaik agar mental health saya selalu stabil terjaga dengan kondisi ini. Wah, terima kasih banyak. Oh, ternyata Jangan aku berterima kasih. ya, berarti udah selesai Bu. Terima kasihnya dulu Kak. Berarti harus dijawab. Iya. Betul. Gimana nih Bu solusinya Ya, Bu? betul. Keluarga itu adalah baterai terbesar. Kalau mau ngecas jiwa itu pasti sama belahan jiwa dong. Hilal tersenyum dia. Dan Superman dan belahan jiwanya gitu kan. Nah, belahan jiwa kita kan banyak ya. Ada istri, ada anak, ada ayah, ada bunda gitu, ada orang tua gitu. Nah, kalau ini kan laki-laki gagah yang sayang keluarga, berarti belahan jiwanya adalah keluarganya gitu kan. Dan rindu dan pengen ketemu dan nggak bisa karena yang tadi disampaikan, lalu melakukan pengalihan dengan cara-cara nonton dan sebagainya gitu. Nah, tapi kok rasanya nggak health gitu ya, kesehatannya nggak tercapai lah mental health-nya. Terus apa kiatnya? Satu, teknologi sekarang itu luar biasa. Kalaupun tidak bisa bertemu secara fisik, video call. Setidaknya ngelihat wajahnya walaupun lewat pantulan video, melihat senyum istri, senyum anak, ya moga-moga setengah rindu itu sudah cair gitu ya. Nah, itu satu gitu, salah satu caranya. Terus yang kedua juga kalau tadi ada rebahan, ada nonton film, ada apalagi yang tidak Ibu lihat tadi itu olahraga. Oh iya, betul. Kayaknya itu berat. Dan untuk mengurangi beratnya digerakkan. Harus gerak. Dan caranya yang terbaik adalah dengan berolahraga. Dan cara olahraga yang paling murah meriah itu ya jogging. Ya, kalau nggak sanggup lari ya jalan gitu. Cuman kalau bagus sih lari, asal jangan lari dari kenyataan gitu kan. Gitu. Jadi itu caranya. Kalau misalnya ditanya kiat-kiatnya ya kalau rindu ya telepon, video call gitu ya. Kalau nggak lepas juga dan pikirannya menjadi lebih mumet, lari. Tapi jangan lari dari kenyataan, jogging atau jalan cepat atau jalan gitu. Jangan rebahan. Karena itu tidak sehat, karena kemudian yang muncul adalah semangat, keinginan untuk bertemu, lalu akhirnya megang karbo. Megang karbo itu maksud Ibu akhirnya mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung unsur karbo.
Karena makanan dengan unsur karbo itu adalah pelepasan untuk rindu yang tak berbalas. Jadi Pak Din kalau misalnya sekarang agak gemuk mungkin jauh dari istri karena Berarti rindunya ditahan-tahan terus ya Bu. Aduh. Kalau saya bukan sama istri, saya banyak makan karbo. Ya kalau itu mah karena kasih sayang istri. Berarti beda situasi. Dapat efek karbo Bu. Iya betul. Mungkin itu semoga laki-laki gagah yang sayang keluarga segera dikumpulkan dengan keluarga oleh organisasi. Ini ada lagi nih. Boleh? Boleh. Dari Joyful. Oh, Joyful. Joyful kayak di apa? Film kartun apa ya kemarin tuh? Joyful. Oke. Saya introvert Bu, Oke. sangat dekat dengan pasangan dan hampir tidak punya teman. Oke. Aduh. Bagaimana saya curhat? Bagaimana curhatnya jika ada kendala di antara kita? Di antara dia dan pasangan. Dan belum berani curhat ke ahlinya Bu. Oke, menarik nih. Kan sering banget nih. Sering nih si introvert ini narik semua ke dalam gitu ya, lalu kemudian diolah sendiri, mikir sendiri, overthinking sendiri, ya ngiris nadi sendiri. Jadi jangan sampai begitu ya teman-teman. Kalau misalnya masalahnya itu curhatnya selama ini dengan pasangan, ternyata bermasalah dengan pasangan, jalan utamanya journaling. Jurnal Bu. Tahu? Ya, Bu. Nulis Oh. diary. Journaling. Tuangkan ke dalam tulisan. Tulis aja, tulis. Ambil buku, tulis di situ apapun yang kalian rasakan, masalah seberat apapun ya, berceritalah ke kertas kosong, tulis. Tulis ya, tulis. Jadi karena apa? Journaling itu adalah salah satu mekanisme untuk menyalurkan seluruh beban. Makanya disuruhnya itu nulis. Bukan ngerekam suara tapi nulis. Kalau misalnya bercerita itu harus ada orangnya. Agar kemudian bisa mendapatkan respon, feedback. Tapi kalau misalnya belum punya orang yang dipercaya, belum berani pula datang ke profesional, nggak berani pula ngambil tiket konselor, walaupun Ibu akan sarankan itu gitu ya, journaling. Journaling adalah mekanisme yang paling baik untuk dilakukan bagi teman-teman yang punya kecenderungan sulit untuk buka mulut ke orang yang dirasa tidak dikenal atau tidak dekat atau mungkin tidak nyaman, terutama bagi teman-teman yang mungkin punya kecenderungan sebagai orang yang pendiam gitu ya. Bu nggak bisa nulis bu males nulis bu, boleh nggak bu diketik? Ya udah monggo ketik, isikan di kertas kosong itu apa yang dirasakan oleh hati, curahkan melalui pikiran. Terus nanti setelah ditulis dibuang aja. Nggak usah, simpan. nggak apa-apa. Tapi kalau pasangan kita baca tahu. Ya kalau sampai hobi itu ya udah boleh silakan tulis untuk dibuang silakan gitu menyalurkan ya Bu ya. Hanya menyalurkan ya, menyalurkan sesak hati lah kira-kira. Siap baik. Mas Ko mungkin balik dulu ya ke yang dari teman-teman ini kayaknya yang kemarin sudah kita kumpulkan sebetulnya banyak nih Bu. Ternyata di situ juga banyak juga nih. Jadi kayaknya tapi ini satu kayaknya. Silakan. Oh penting. Overthinking. Overthinking ya Bu. Saya termasuk orang yang overthinking gitu ya Bu. Kadang terlalu. Yang overthinking. Sayanya kayaknya orang lain nih Bu. Saya overweight. Overthinking sih Bu. Saya termasuk orang yang overthinking. Kadang terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, yang akhirnya membuat stres sendiri. Gimana cara mengendalikannya? Overthinking itu keluhan anak centennial ya. Jadi kebanyakan overthinking mereka itu ya. Tapi sebenarnya overthinking itu tidak hanya di generasi sekarang ya. Artinya orang tua pun mungkin lebih banyak overthinkingnya gitu ya. Begitu teleponnya nggak diangkat, WA-nya nggak conteng biru gitu ya, udah itu kenapa ya WA nggak dibaca gitu. Padahal anaknya nggak menyalain conteng biru. Udah overthinking, udah kemana-mana. Nah, bagaimana mengendalikan itu ya?
Bagaimana mengendalikan overthinking? Banyak sekali caranya. Tapi yang paling gampang mengendalikan overthinking itu adalah menyadari keberadaan kita. Jadi sekarang misalnya overnya dalam hal apa? Overthinking masalah pekerjaan, masalah target yang tidak tercapai. Kayaknya nggak ada lah ya gitu. Jadi overthinkingnya apa misalnya? Karena kalau bicara target nggak tercapai kok kayaknya itu ambis banget gitu ya karena udah sekarang. Mau overthinkingnya apa? Oh, overthinkingnya anak yang nggak balas telepon misalnya kayak gitu. Anak yang nggak balas telepon lalu menyebabkan orang tua mikirnya kemana-mana, apa dia kecelakaan atau dia kemana dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Menyadari keberadaan. Ketika kita menyadari keberadaan, kita akhirnya tahu batasan. Benerin lagi kan? Iya, betul. Ya, nanti bisa dapat nih inti utama kesehatan mental itu di mana. Nah, mengetahui batasan itu berarti akhirnya kita tahu mana yang dalam kendali saya, mana yang di luar kendali saya. Nah, ini kan misalnya baca Stoik atau filosofi teras. Nah, KPPNL Pekanbaru kita pernah bedah filosofi teras gitu. Jadi kita bisa mengendalikan overthinking ini salah satunya dengan cara mekanisme Stoik tadi. Menyadari diri, saya ada di mana dengan kapasitas seperti apa, yang ini dalam rengkuhan saya, yang ini tidak dalam kendali saya. Nah, kalau overthinking itu dikarenakan sesuatu yang di luar kendali, ya lo salah. Ngapain mikirin yang nggak bisa dikendalikan? Tinggalkan saja gitu. Nggak bisa tuh kepikiran. Oke, kalau begitu tulis dan lihat mana yang bisa kamu kendalikan, mana yang nggak bisa kamu kendalikan. Ini nanti belajarnya pakai SWOT gitu ya. Ya ini kan ya USG lah gitu. Oh ini dalam kendali saya, selesaikan. Oh yang ini nggak dalam kendali saya, sadar diri bahwa hidup ini tidak semuanya ada dalam kendali kita gitu. Nah pada saat itulah akhirnya kita harus berurusannya memasrahkan kayak gitu, berpasrah kan gitu. Karena memang kadang justru hal-hal yang membuat pikiran itu berlebih-lebih lebih karena rasa yang tidak pasrah. Benar. Ya, kita mengharapkan semua dalam genggaman, semua dalam kendali. Padahal seberapa besar dunia ini, seberapa yang bisa kita kendalikan? Diri kita sendiri aja nggak dalam kendali kita. Nah, kesadaran ini yang harus muncul bahwa hal-hal yang terjadi jangankan di luar diri saya, di dalam diri saya saja tidak semua dalam kendali. Nah, pemahaman yang ini kuat, maka ke depan rasa berpikir yang berlebih, berkembang, menjadi cemas, anxiety muncul, lalu stres, depresi dan sebagainya, ini akan bisa terminimalisir dengan sendirinya. Jadi stoiknya mainkan di situ. Saya memahami saya apa adanya, saya tahu yang mana yang bisa saya kendalikan, saya sadar mana yang tidak bisa saya kendalikan, dan atas yang tidak bisa saya kendalikan, saya berpasrah. Intinya kembali itu ya. Oh ini mah gampang ngomongnya katanya. Iya teman ngomong ini sekarang prakteknya ibu pun melalui onak dan duri dan perjalanan yang panjang. Ada prosesnya sendiri. Ada proses, tapi kan setidaknya udah tahu nih bahwa menyadari saya sampai di mana kapasitasnya itu dulu. Iya siap. Kenal diri sendiri berarti ya Bu ya. Ya betul sekali. Nah izin Mas Kom nih kalau dari saya nih Bu, ini unik Bu. Jadi kalau kita ya berjauhan dengan keluarga kan rasanya berat gitu ya. Nah ini rekan yang curhat ini malah menikmati Bu. Jadi lambat laun akhirnya malah terbiasa katanya gitu. Malah kalau pas mungkin waktunya pulang ketemu ini malah berantem gitu Bu sama pasangannya. Jadi apa nih istilahnya gejala apa nih Bu? Pertanyaannya aneh itu maksudnya Anda punya pasangan
ketika berdekatan berantem, ketika berjauhan. Berjauhan malah menikmati dua-duanya gitu Bu. Oke. Ini promosi tapi ini jadinya. Boleh datang ke Ibu tapi yang ini berbayar. Oh, beda ini ya Bu ya. Beda kamar berarti Ibu ya. Beda kamar gitu, beda kamar. Tapi setidaknya teman-teman ada hal-hal yang memang kemudian tersadari setelah dekat. Bahwa ternyata energi saya ditarik oleh energi dia. Oh ternyata energi saya dan dia itu bertolak belakang. Sehingga komunikasi apapun itu menjadi tidak selesai. Tapi begitu berjauhan kami saling merindu. Kan seperti itu. Nah, apakah situasi dan kondisi ini bagus? Tentu sebagai pasangan tidak. Walaupun mungkin teman-teman yang sekarang bekerjanya jauh dari keluarga ini menjadi meminimalisir konflik gitu ya. Karena ternyata pasangan juga enak untuk tidak terlalu dekat, kitanya juga nyaman untuk tidak selalu bertemu gitu. Tapi kan tidak begitu. Membangun keluarga kan tidak demikian gitu. Apalagi kalau kita sudah punya anak. Ayah dan ibu yang tidak bertemu tentunya ini akan memunculkan gambaran yang buruk terhadap kehidupan pasangan. Anak-anak nantinya akan mempelajari, wah ternyata komitmen suami istri itu gitu-gitu aja gitu. Berarti kalau udah nikah, misah juga sesuatu yang biasa gitu kan. Nah ini yang mungkin juga artinya kondisi ini tidak serta-merta harus kita aminkan sebagai sebuah hal yang perlu disyukuri gitu, karena yang namanya pasangan tentunya harus saling melengkapi, jauh dekat, energi cintanya harusnya sama gitu. Nah jadi ketika kemudian setelah bertemu di satu ruangan yang sama, yang ada itu adalah kemarahan, tapi ketika berpisah yang muncul itu adalah kerinduan, nah ini kan tentu ada sesuatu yang perlu, buhulnya perlu dilepas nih gitu. Sementara sih jawaban Ibu itu jangan nyaman dengan kondisi itu, mari kita coba buka buhulnya, apa penyebabnya. Kalau misalnya merasa perlu untuk konseling ya silakan klik konseling Kemenkyu. Kalau mau ngomong sama Ibu silakan sama Ibu. Kalau mau sama konselor yang lain juga bisa. Intinya teman yang bertanya gitu yang tadi diwakili oleh Pak Din. Jangan sampai kemudian jarak itu mengakhiri cinta, gitu ya. Karena yang berjarak merasa nyaman dua-duanya, gitu. Nah, ini akan menjadi ruang untuk melihat yang lain. Karena kan ketertarikan visual bagi laki-laki itu sesuatu yang sangat mudah, gitu ya. Dan kedekatan fisik bagi perempuan itu juga menjadi hal yang dibutuhkan sebenarnya. Itu ya. Mungkin nggak bisa menjawab terlalu banyak. Karena Ibu harus ketemu dulu, harus ketemu dulu. Kenapa? Iya betul. Karena kalau dibahas ini jadi agak panjang gitu. Mungkin kembali lagi ke Mas Kom itu di layar masih ada kayaknya ada ya yang barangkali ada yang raise hand Bapak Ibu. Yang langsung ada nggak nih? Silahkan. Kalau yang langsung kita kasih souvenir ya. Iya ternyata ada 3. Hadiah menarik ya Bu, untuk peserta terbaik. Oh, kalau ada yang berani ngomong gitu. Curhatin temennya juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Biar nggak kerasa di studio aja yang ngobrol gitu ya. Betul. Silakan. Pak Jarwo kayaknya udah mau tanya tuh. Iya, sepertinya Pak Jarwo udah siap nih Bu. Pakai tanja ulang. Iya, betul Bu. Silakan Bapak Ibu. Bapak Jarwo. Oke, saya aja lah biar jadi korban saya mah. Sini Bu, Bapak. Pak Din. Ada yang lain Bu. Silakan. Silakan Pak Jarwo, ada yang mau ditanyakan. Ada yang disampaikan, maaf. Ini Bu, tanya ini Bu. Ini gejala umum manusia nih. Kalau puber kedua kan macam-macam itu Bu. Nah, boleh jadi saya juga mengalami seperti itu kan. Ini kan gejala umum itu Bu. Iya. Mohon petunjuknya Bu terkait dengan puber kedua Bu, biar dapat hadiah. Ini
Gimana Bu? Tipsnya juga nih buat saya. Iya. Silakan. Dia juga udah mau masuk itu ya, Iya Bu. krisis setengah hidup. Apa sih benar-benar middle life crisis. Itu ya biasanya yang muncul di temen yang lebih banyak dirasakan oleh cowok sih, tapi cewek juga mengalami hal yang sama. Middle life crisis itu kan berkaitan sama pengakuan orang-orang yang katakanlah sampai di umur 40 kan, kalau misalnya pernah dengar pepatah life began 40. Oh iya betul. Kan sering ngomong itu ya. Kehidupan itu dimulai dari umur 40. Kenapa dibilang begitu? Karena di 40-an itu kita mulai step gitu ya. Inilah saya. Ini prestasi saya. Kan kayak gitu. Biasanya coba aja lihat kalau misalnya karir PNS 40 itu mungkin sudah masuk di karir eselon 3 gitu ya. Udah mulai bisa pasang wajah. Nah, itu ya berkarisma dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami middle life crisis atau puber kedua? Yang pertama harus sadar diri dulu kalau lagi puber. Sadar diri lagi ya, Bu. Iya, harus sadar diri. Iya, Nah, betul. gimana menyadari kalau Anda lagi Nah, puber? itu. Coba. Sadar ya, Bu. Coba, biasanya kan ada rada genit gitu ya. Kalau bawaan genit gimana, Bu? Pakai bajunya jadi perlu merapikan baju. Betul, ingin selalu wangi ya Bu. Nah, itu. Parfum lebih banyak gitu. Perlu menghaikan anak gadis orang, Pak Jarwoni gitu kan. Hai Neng gitu kayak gitu. Kayak itu di bawah 40 juga gitu. Betul juga ya. Nah, Iya. tapi yang pertama itu sadar, menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Ada hasrat, Gejolak gitu ada ya. gejolak, ada keinginan untuk kemudian di mention, keinginan untuk istilahnya itu lebih diperhatikan kayak gitu. Nah, itu kan masuk ke kategori middle life crisis. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kayaknya gue lagi puber deh, kenapa istri orang jadi cantik ya gitu. Misalnya kayak gitu. Maka yang pertama itu terima dulu. Oh gitu. Ya terima dulu. Terima kondisi ya. Menyadari bahwa kita memang dalam krisis tengah bayar. Bahwa kita memang, kalau pakai bahasa kebanyakan kan puber gitu ya. Bahwa kita memang dalam kondisi puber kedua. Nah, sadar tuh. Kalau sudah sadar bisa bikin batasan nggak? Harusnya iya. Bisa gitu. Jadi kan ketika sudah sudah menyadari, maka yang berikutnya kan tentunya balikkan ke kondisi saya saat ini. Ini hasrat, keinginan, gejolak mau dibawa kemana? Oh, punya istri 1, anak 7 misalnya. Apakah gejolak untuk menyapa adik-adik mahasiswa muda itu sesuatu yang perlu untuk dilanjutkan gitu. Nah, jadi begitu sadar diri, menyadari, maka buat batasan. Buat batasan dan luangkan waktu ekstra untuk mencerna seluruh emosi dan ambil me time. Lakukan olahraga bisa, membaca buku bisa, meditasi bisa, atau hal-hal lain kalau misalnya terkategori religi, ini kayaknya kan bejenggot nih. Ya, perbanyaklah sholat tahajud gitu ya. Rajinlah bersedekah gitu. Sehingga kemudian gejolak-gejolak itu bisa tersalurkan dengan baik dan kita tidak menyinggung batasan-batasan norma hanya gara-gara puber kedua. Gitu Pak Jarwo. Itu Pak Jarwo, gimana Pak Jarwo? Tipsnya. Gitu. Itu adalah Mbak Senja ya? Iya Bu, ini ada dari Senja. jauh Bu. Dari Batam. Boleh Bu Senja silakan. Open mic-nya Bu Senja. Silahkan Bu Senja Bu Pretes. Senja ngomong boleh minum dulu ya? Iya. Baik, terima kasih Bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Dan Ibu izin, Ibu boleh nanya ya Bu ya? Silakan. Boleh. Ya. Mbak Senja bilangnya gini, curhat dah. Oh ya, curhat dong Bu. Baru nggak dapat hadiah. Siap.
Harus ada yang Ibu-ibu, lain lagi. izin. Ibu-ibu, saya sebenarnya dari SMA itu Bu, sering jadi tempat curhatan teman-teman nih Bu. Sampai sekarang sebenarnya gitu. Jadi kalau saya tanya dengan teman-teman, kenapa sih kok mau curhat ke saya gitu kan? Katanya saya itu sabar gitu. Mendengarkan curhatnya gitu ya Bu ya, sampai sekarang. Nah tadi salah satu nih yang Pak Jaro bilang nih salah satunya ada Bu, salah satunya curhat begitu Bu. Tapi kadang-kadang saya itu ada merasa seperti, capek nih dengerin curhatnya gitu kan. Yang saya bingungkan ketika saya belum pernah mengalami Bu, tapi saya harus dipaksa untuk memberikan saran, begitu Bu. Kadang saya bikin saran gila aja Bu, misalkan contoh ya Pak Eko gitu kan, gue suka nih, misalnya aku suka nih sama ini, deketin. Kadang-kadang saya suka kayak gitu Bu, begitu. Padahal itu salah, gitu. Sebenarnya gitu ya Bu. Terus kadang-kadang saya bilang, nanti tapi kalau misalnya lu deketin, misalnya kamu deketin, dampaknya begini loh, begini, begini. Saya saranin begitu. Dan kadang-kadang ada di titik saya tuh ngerasa, aduh capek nih dengerin gitu kan, masalahnya itu lagi, ini lagi, yang dimana saya tuh karena saya tuh belum pernah Bu punya pengalaman seperti itu, gitu Bu. Nah pertanyaan adalah, saya harus bagaimana ya Bu ya untuk menyikapi ketika ada teman-teman yang curhat nih Bu, yang saya belum pernah sama sekali terjun langsung ke situ, bagaimana gitu. Itu belum belum kadang-kadang saya maaf ya Bu, kadang-kadang saya ngasih sarannya agak gila. Apakah itu dibenarkan Bu? Tapi ketika saya kasih saran, tapi saya langsung kasih dampaknya gini ya nanti dampaknya gini ya gitu. Jadi dan sekali udah dia curhat terus-terusan. Kadang saya bosen Bu, itu pernah sekali saya blokir nomor teleponnya. Gitu aja sih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalau ingat Mbak Senja ini, Ibu ingatnya itu apa? Izinkan ku lukis. Oh, senja. Oh, lagunya Bu ya, lukis senja, betul, melukis senja. Gitu ya, mari kita melukis Mbak Senja. Ya, pertanyaannya luar biasa. Ternyata Mbak Senja sudah menyediakan hati, pikiran, jiwa, dan raga untuk mendengarkan keluhan curhatan teman-teman dan sabar gitu. Nah, hanya mungkin moga-moga ini bisa bisa memberi sedikit guidance gitu Mbak. Jadi kalau kita bicara dengerin curhat sama ngasih jalan keluar, itu tidak masuk ke dalam kategori konselor ya. Betul. Jadi kayak hari ini juga kan kita curhat, lalu dengerin, lalu kita cari jalan keluar. Nah, jalan keluar biasanya kita berikan kalau kita punya pengalaman di situ. Nah, tadi kan Mbak Senja bilang, kadang yang dicurhatkan itu saya sendiri nggak punya pengalaman gitu. Apakah kemudian saran yang saya berikan itu tepat atau tidak? Atau apakah ketika saya memberikan saran itu, walaupun saya lengkapi dengan do don'ts-nya, plus min-nya gitu, apakah itu sesuatu yang baik? Satu, kalau Ibu mau bilangnya gini, ketika ada orang datang ke kita, lalu dia Mbak aku mau cerita, itu adalah sebuah permintaan pertolongan. Dan SOS-nya mari kita bukakan pintu untuk mendengarkan ceritanya. Itu. Dan alhamdulillah Mbak Senja dipercaya. Jadi ini juga tidak semua orang mudah bercerita pada orang lain. Tapi ketika dia datang ya, mari kita lihat itu sebagai sebuah permintaan tolong gitu. Nah, mari dengarkan apa yang dia sampaikan. Kalau ternyata kemudian secara rasional dan emosional ada saran-saran yang bisa diberikan based on pengalaman ataupun pengetahuan, itu baik. Itu baik. Tapi kalau seandainya tidak punya pengalaman, lalu juga minim pengetahuan, maka bukakan pikiran dia untuk menemukan jalannya sendiri. Nah ini Mbak Senja, Ibu sarankan deh, Mbak Senja ikut ngambil diklat coaching, mentoring, konseling, level 1, level 2, level mahir, sampai madya ya. Terakhir level apa Mbak Zulfa? Madya. Nah, level mahir.
ambil itu, moga-moga nanti bisa semakin mengasah gitu ya. Betul. Dan jika memang punya ketertarikan untuk membantu orang dengan menyediakan telinganya, gitu ya, coba ikuti juga konselornya Kementerian Keuangan, karena dengan pendidikan konselor, dengan pelatihan konselor di kementerian, kita akan diberikan materi gitu ya, kapan kita memberikan telinga kita, kapan kita membatasi diri kita, kapan kita kemudian berkata cukup, atau kapan kita kemudian harus nge-refer bahwa lo untuk kondisi ini lo nggak bisa ngomong sama gue kasih tahu si A ya, hubungi dia. Jadi ada waktu-waktu di mana aduh keranjang saya aja penuh gitu ya, masa kamu mau tumpahi lagi gitu. Nah, pada posisi profesional itu kita bisa bilang, saya terima kasih kamu mau curhat, tapi saya sarankan kamu temui si ini. Jadi Mbak Senja luar biasa, dan tetaplah terima gitu ya orang-orang yang datang pada kapasitas Mbak Senja. Jadi kalau misalnya memang harus ditolak, tidak apa-apa, tidak masalah, tapi jangan biar dia terapung-apung gitu ya. Jadi tetap aja silakan. Aduh, Neng kayaknya kakak nggak bisa, tapi Neng mungkin bisa hubungi ini, nomor si ini. Beri dia way out ke jalan yang lain. Ada solusi Mudah-mudahan lain ya, bisa Bu, ya. menjawab. Terima kasih Mbak Senja, luar biasa. Ya. Ini ada satu lagi Bu. Ada lagi yang Rahasia nih Bu. Ya. Wah ini sohibi. Aduh, sorry, boleh Bu ya. Tapi jangan lupa itunya kuatnya tadi. Oh, kuatnya ya sebelum mulai. Sebelum bertanya silakan. Silakan Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Curhat dong. Wah, iya. Pak Wawan luar biasa. Mohon izin Silakan. Ibu, Pak Dim, Pak Komara. Nah, jadi saya punya masalah Ibu. Jadi sebelumnya ini belum pernah terjadi. Jadi saya perhatiin selama beberapa bulan ini. Nah ini Bu. Jadi saya itu terlalu cengeng jadinya itu Bu. Itu jadi permasalahan saya itu. Jadi nggak bisa. Contohnya seperti ini. Saya nanya ini aja pun langsung bukan seperti itu. Ya, jadi menurut saya ini merupakan ya cukup memalukan ya Bu ya. Masuk kita cuma ngobrol gini sampai nangis kan gitu ya Bu ya. Nah, jadi saya rasakan ini belum pernah terjadi. Baru beberapa bulan ini. Mohon masukan arahan dari Ibu, kira-kira solusinya seperti apa Ibu biar bisa normal lagi gitu Ibu. Terima kasih. Wah, Baik, ini terima tak kira kasih. Pak Wawan nangis nggak Iya. sekarang? Iya Ibu. Itu jadi iya susah Bu untuk menahan seperti ada iya gitu Ibu. Terima kasih Pak. Siap. Langsung aja ya Bu. Ya boleh. Terima kasih Pak Wawan. Ini juga yang luar biasa. Ini saya Ibu apresiasi dulu Pak Wawan berani mengungkapkan ini di forum terbuka, dan semoga ini juga menjadi masukan bagi teman-teman yang lain gitu, karena kan sebenarnya lebih nyaman ngeklik konseling Kemenkyu ngomong Tertutup gitu berdua ya, Bu. tertutup gitu, tapi dengan Pak Wawan mengangkat persoalan ini di forum terbuka seperti ini, bisa jadi kan juga bisa menjadi gambaran atau menjadi masukan juga bagi orang yang lain yang bisa jadi memiliki pengalaman yang atau mengalami kondisi yang sama. Menangis itu adalah reaksi emosi. Dan orang yang gampang menangis itu biasanya memiliki kecerdasan emosi tinggi. Iya, karena dia memiliki sensitivitas ya, Iya, sensitivitas terhadap situasi di sekitarnya. Nah, hanya kan pertanyaannya sekarang itu adalah Pak Wawan mengalami kondisi itu akhir-akhir ini, ya kan? Mengalami kondisi itu akhir-akhir ini. Nah, pertanyaannya
apa yang terjadi akhir-akhir ini, kan gitu. Jadi ini jadi konseling nih Ibu nih. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Jadi kalau misalnya menangis atau gampang menangis itu adalah perilaku yang selalu muncul sebelumnya juga, maka kita mungkin akan bahas hatinya terlalu terbuka, empatinya terlalu cepat, emosional, betul gitu, sehingga dia mudah terpancing lalu kemudian emosional. Tapi kalau misalnya seperti Pak Wawan sampaikan barusan, Bu, terjadinya baru 2-3 bulan terakhir gitu ya, gitu. Nah ini sebagai kepala kantor Ibu merasa bersalah ini. Karena salah satu penyebabnya itu adalah depresi. Salah satu penyebabnya adalah depresi. Jadi, nah ini pentingnya kesehatan mental. Kenapa ya saya gampang nangis? Kok jadi saya mudah tersentuh? Tapi itu baru terjadi 2-3 bulan terakhir. Nah, ini ada kondisi emosi di dalam diri sendiri yang barangkali itu belum tuntas. Pak Wawan kan lagi banyak beban nih. Bangun rumah dinas belum selesai, gitu kan. Lalu revisi anggaran ini dan itu. Aduh, gimana Bu? Gitu. Nah, beban-beban ini barangkali ternyata telah mengganggu. Bisa jadi ya, ini kan baru analisa sementara Ibu. Nanti kita ngobrol lebih banyak. Tapi bisa jadi karena depresi gitu. Nah, depresi yang disadari, nah gitu ya. Depresi yang disadari itu masih bisa ditolong. Masih bisa ditolong. Artinya sekarang Pak Wawan sadar bahwa 2-3 bulan terakhir ini kondisi emosi tidak stabil dan lebih banyak muncul reaksinya adalah dalam bentuk air mata. Nah, reaksinya dalam bentuk air mata. Maka satu-satunya simptomnya ke kesehatan mental adalah depresi. Nah, sekarang kan yang perlu dibahas itu adalah penyebab depresinya, gitu. Nah, Pak Wawan mungkin bisa nanti selesai sholat misalnya ngerenung dulu apa sih, misalnya di kantor apa ya yang paling berat. Nanti kan bisa diurut dari yang paling berat sampai yang tidak mengganggu. Di rumah apa sih yang paling berat? Dari yang paling berat sampai yang tidak mengganggu. Apalagi lingkungan Pak Wawan yang cukup signifikan gitu. Klub soccer atau klub biliar atau klub apa gitu. Mana yang dominan mengganggu. Nanti masukkan di situ, ditulis. Itu nanti dilihat, misalnya ada 4 kelompok. Kelompok ini mana lagi yang paling dominan? Oh ternyata kantor. Kantor ini mana yang paling dominan? Oh ternyata rumah negara. Misal nih ya, misal. Nah ketika kita sudah tahu inti masalahnya apa, ya itu yang kita beresin. Sementara begitu Pak Wan, ini nanti ceritanya bisa panjang, tapi Pak Wan luar biasa berani mengangkat masalah ini di umum. Dan teman-teman, ini adalah sebuah pelajaran berharga. Perubahan fisik pada diri kita itu adalah tandanya mental lagi berteriak. Fisik yang berubah di luar kebiasaan itu menunjukkan mentalnya berteriak. Saya sudah tidak sanggup. Tolong berhenti, itu yang sedang disampaikan. Tapi kan kadang kita abai. Nah ini luar biasa, Pak Wawan luar biasa. Pak Wawan menyadari ada perubahan fisik dan sekarang kita lihat saja apa penyebabnya. Penyebabnya kita kita selesaikan. Mungkin begitu Pak Wan. Nah untuk Bapak Wan menemukan penyebabnya, tadi kan sudah ada beberapa tips ya. Monggo Pak Wawan renungkan dari berbagai kondisi 2 bulan 3 bulan terakhir. Apa yang menyebabkan memiliki cukup merasa berada dalam tekanan, kira-kira kayak gitu. Semoga membantu. Nanti boleh ngobrol lagi, kan kita sekantor. Kalau sekarang boleh Ibu. Yang Ibu sampaikan, tulis dulu ya Bu ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau secara pribadi Bu, izin. Gimana Pak Wan? Kalau secara pribadi Bu, mohon izin Bu, kalau terkait beban Bu ya, kalau di rumah kan kami alhamdulillah ini pertama kali saya kumpul keluarga Bu,
Jadi Ah, oke. perasaan bahagia. Terus kalau di kantor Bu, jadi alhamdulillah juga saya merasa bahagia Ibu dengan kondisi kantor yang sekarang ini itu Bu. Oh, Jadi Mhm. makanya saya ada masalah apa saya pikir kok tiba-tiba jangan kan gitu. Misalkan kita menyanyi denger Indonesia Raya aja pun sudah kerasa ini gitu Bu. Jadi dengan hal-hal yang itu kita langsung itu Bu, mohon maaf Ibu itu. Ya, Terima baik, kasih baik. Bu masukannya. Iya. Artinya Pak Wan sudah mencoba memetakan, Iya. oh ternyata di kantor is oke aja. Oh ternyata di rumah kondisi sekarang juga tidak ada masalah. Nah, reaksi tubuh saat ini bisa jadi karena luka batin masa lalu. Ini kalau psikolog ngomongnya gitu. Jadi inner child-nya yang dikejar gitu ya. Ada apa di sebuah peristiwa di masa lalu gitu. Nah, bisa jadi itu. Atau bisa jadi juga dikaitkan dengan pertanyaannya Pak Jarwo tadi, Pak Wawan lagi middle life crisis. Jadi hormonnya lagi bergejolak ya. Cowok tuh hormonnya apa aja sih? Progesteron, Testosteron. progesteron enggak ya? Estrogen ada ya? Estrogen Ibu. Enggak lah, ada lah cowok seperti itu. Bisa jadi karena krisis tengah baya gitu ya, yang itu juga bisa berdampak pada labilitas emosi Oh gitu iya kan. betul. Sehingga kan tadi Pak Wan bilang dengerin lagu Indonesia Raya aja bisa nangis gitu. Ibu kalau lagu itu Indonesia Tanah Air Beta itu loh, Iya Bu ya. sedih banget. Sama tuh saya juga Bu. Nah, tapi balik lagi ke Pak. Nah, bisa jadi karena krisis setengah baya, bisa jadi karena itu, atau bisa jadi juga karena itu tadi yang Ibu bilang luka masa lalu yang mungkin belum selesai. Jadi monggo dengan beberapa catatan ini, kalau misalnya kondisi kantor ternyata nggak apa-apa, kondisi keluarga ternyata nggak apa-apa, mungkin ada cerita masa lalu yang belum selesai dan mungkin masih mengganggu. Atau bisa jadi juga karena Pak Wawan ketularan Pak Jarwo yang seruangan, jadi sama-sama lagi puber kedua. Semoga Pak Wawan bisa membantu ya Pak Wawan. Ya, terima kasih Pak Wawan, luar biasa. Baik. Menarik nih Bu. Ya, Tadi menarik, kalau menarik. misalkan 2-3 bulan menangis sebelumnya enggak Ibu ya tadi. Kalau memang dari awal yang tadi kata Ibu hatinya terbuka itu sebenarnya mentalnya tetap sehat kan Bu? Oh iya, Enggak ada masalah jadi lagi kan? jangan berpikir orang yang gampang menangis itu cengeng gitu loh. Enggak loh, kita tidak bisa membuat stigma, wah nangis cengeng loh gitu. Orang yang gampang menangis itu kan orang yang berarti memiliki kepekaan rasa ya. Betul. Sehingga emosinya kemudian langsung tergugah. Justru malah mereka-mereka yang seperti itu punya mental yang jauh lebih kuat sebenarnya gitu. Siap. Ya. Baik, Oke, kita Bu. balik lagi Ke ke Slido ya. Slido nih, kayaknya Iya, masih iya, ada iya. Mas Kom ya. Boleh ya, ini kita bacakan lagi Bu dari yang menulis Silakan. lagi Bu. Izin bertanya bagaimana memanage waktu antara pekerjaan tusi pokok dan pekerjaan tambahan lainnya. Kegiatan event-event lain atau tuntutan pekerjaan di luar tusi ini kayak terkait manajemen waktu ya Bu ya. Kayaknya Ibu Memanage waktu antara pekerjaan tusi pokok dan pekerjaan tambahan ya. Sebenarnya kayaknya yang nanya juga Ibu yakin tahu jawabannya gitu ya. Karena kan ketika kita berbicara pengaturan waktu, apakah kita bisa mengatur waktu? bisa harus Enggak, waktu nggak bisa diatur, dia tetap terus aja berjalan. 24 jam gitu. Yang bisa diatur prioritas kita gitu. Betul. Kalau misalnya bicara tusi itu prioritas satu. Pekerjaan tambahan, pekerjaan lain-lain itu kan prioritas dua. Tentunya belajar untuk membuat to-do list. Itu yang paling mudah gitu ya. Pada hari ini apa saja yang menjadi prioritas? Apakah ada pekerjaan-pekerjaan tusi yang memang harus selesai hari ini? Oh ternyata tidak. Apakah bisa beralih dulu ke pekerjaan tambahan yang waktunya mepet? Oh ternyata bisa, ya silakan. Artinya to-do list dulu teman-teman. Dan tentunya juga atas to-do list tersebut teman-teman tahu yang mana yang prioritas, mana yang urgen, yang USG tadi. Urgen,
Baru belajar loh. Ini kan lagi curhat jadi Urgen gitu ya, sesuatu yang urgen, sesuatu yang sifatnya penting gitu ya, penting tidak urgen. penting, Nah, ya. itu yang perlu untuk disusun gitu ya di to-do list tadi, sehingga kan kita akan membuat list pertama itu yang penting mendesak gitu kan. List kedua itu mungkin penting tapi tidak mendesak. List ketiga yang tidak penting dan tidak mendesak, malah kemudian dilupakan gitu kan. Artinya waktu nggak bisa kita atur ya, tapi apa-apa yang akan kita kerjakan harus kita manage berdasarkan prioritas tadi gitu. Semoga terjawab. Iya. Sepertinya terjawab ya Bu, istilahnya dengan mencari skala prioritas ya, adanya skala prioritas yang mana dulu yang harus kita selesaikan. Setelah selesai ini satu, next ke yang tambahan-tambahan tadi mungkin ya Bu ya. Izin. Bagaimana mengetahui gangguan psikologis dalam bekerja? Ketika ini, itu Bu, terjadi, tidak tersedia tim konseling dari kantor. Siapa yang salah, Bu? Nah, nih ya. Bagaimana mengetahui gangguan psikologis? Siapa yang terganggu? Gangguannya seperti apa? Seperti apa gangguan psikologis? Nah, ini harus disadari dulu. Sama seperti kita aware terhadap kesehatan mental. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah tahu dirinya itu seperti apa, Maskom itu kalau kerja cepat lelah, kalau makan cepat kenyang gitu misalnya. Nah, kesadaran dirinya seperti itu. Berarti kalau kerjanya cepat lelah, ya kerjanya sikit-sikit, biar lelahnya bisa terkendali. Nah, kalau misalnya udah kerja sedikit langsung lelah, nah ini kan berarti ada sinyal dari tubuh. Ini balik lagi ya teman-teman, menyadari seperti apa diri kita, di situ kita mulai masuk kepada mental health awareness. Kenapa? Karena begitu kita sadar nih dari ujung kepala sampai ujung kaki, pernah nggak ngobrol sama rambut? Pernah nggak ngobrol sama ujung jari gitu ya? Pernah nggak nih nepuk-nepuk betis, makasih ya hari ini kamu kedinginan, AC-nya dingin sekali gitu. Pernah nggak nepuk-nepuk dada ini, bahu ini, jantung ini, ngobrol gitu sama tubuh ini, berterima kasih, pernah nggak gitu? Kalau belum, coba lakukan sesekali. Efeknya akan luar biasa. Nah, menyadari aliran dari atas sampai ke bawah ini, responnya seperti apa atas pekerjaan harian yang dilakukan, teman-teman akan sadar. Kalau di Pekanbaru mungkin teman-teman suka ngelihat ya, atau ibu hilang gitu ya, maksudnya keluar dari ruangan, muter gitu. Jalan. Nah, itu udah sinyal gitu. Jadi saya nggak bisa lagi di depan layar. Betul. Saya harus keluar. Nah, itu hanya kita sadari kalau kita benar-benar terhubung nih dengan tubuh kita gitu. Nah, sehingga kemudian ketika tubuh itu ngasih sinyal, oi berdiri, oi gitu, kita akan berdiri dan kemudian memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, pertanyaannya seberapa sadar kita sama diri kita. Jadi kalau teman-teman tadi ada yang nulis tadi, bagaimana kalau kita ada gangguan psikologis. Nah, pertanyaannya gangguannya apa? Apakah menyadari itu sebagai sebuah gangguan atau tidak gitu. Kalau misalnya gangguannya itu adalah disuruh ngomong ke depan terus gagap, itu mah bukan gangguan psikologis gitu. Itu kan nggak siap aja gitu ya. Tapi kalau misalnya selama 2 bulan ini, sejak bersama Pak Kasiang itu saya selalu gigit jari, ya itu gangguan psikologis. Karena terjadi perubahan perilaku dan signifikan. Selama ini nggak pernah ngegigitin jari, tapi berkomunikasi sama Bapak itu, saya selalu menggigit jari saya gitu. Atau saya melukai diri saya, self harm misalnya kayak gitu. Nah, gangguan-gangguan psikologis itu memang sometimes tidak disadari. Kenapa? Karena kita tidak dekat dengan tubuh kita. Kita nggak dekat dengan diri kita. Nah, jadi sekarang sebelum kita masuk ke gangguan psikologis, mari kenali dulu diri kita.
Tapi kalau teman-teman memang benar-benar telah merasa berada dalam gangguan ataupun ternyata hanya simptom ataupun merasa terlalu berat, Kementerian Keuangan punya konselor. Konselor ya, Bu. Klik aja, klik. Insya Allah teman-teman akan ketemu dengan para konselor yang sudah profesional, yang sudah terlatih dan insya Allah siap ya kalau teman-teman berada dalam kondisi gelap gulita akan ada cahaya. Teman-teman berada dalam jalan yang tidak tahu pintu keluarnya, insya Allah nanti akan dibukakan sehingga bisa menemukan jalan keluar. Jadi jangan ragu untuk masuk ke layanan konseling Kementerian Keuangan. Kalaupun misalnya ragu di sana, ya monggo lewat Ibu juga boleh. Silakan aja, silakan WA, minta waktu untuk ngobrol, ya nanti insya Allah ta'ala Deni. Kalau misalnya bisa percaya nih sama Maulinanya gitu ya, gitu. Jadi sebelum menyadari gangguan psikologi, sadari dulu diri itu seperti apa gitu. Betul. Gitu. Iya, betul. Jadi kayaknya betul-betul dari tadi sampai akhir semuanya terjadi ya istilahnya dari apa namanya rekan-rekan yang tadi melakukan curhat ya Bu, bahkan tadi dari apa yang Ibu bicarakan sepertinya saya mengalami sendiri gitu. Iya. Ibu kemarin waktu Pak Din bilang Pak Din sakit, Ibu udah deg-deg loh. Pak Din sekarang tugasnya lagi banyak-banyaknya, waktunya lagi pendek-pendeknya gitu. Apakah ini sebuah reaksi penolakan tubuh kan gitu ya? Tapi ternyata belajar diet. Itu perubahan perilaku loh, Bu. Itu karena permintaan yang. Bu, tadi Ibu selalu mention sadar diri. Ibu ada nggak sih Bu tips sederhana biar kami itu bisa menyadari diri kita? Nah, tuh sadar diri itu kan kita kalau secara psikologis itu harus masuk ke dalam konsep diri. Nah, masuk ke konsep diri itu ada yang namanya citra diri, ada yang ya self image gitu ya. Nah, ketika kita bicara self image itu kita bisa men-state seperti apa saya melihat diri saya dan seperti apa orang melihat diri saya. Jadi misalnya kita cerita Mas Kom itu tinggi, gagah, rambutnya lurus, sedikit berjenggot, kulitnya coklat tua. Hitam manis ya, muda dikit. Sawo matang. Sawo matang, iya betul. Mendekati busuk. Lalu kalau ngomong itu serius misalnya karena kan kita tahu kita seperti apa kalau berpakaian itu matching misalnya kayak gitu. Nah, konsep diri itu gambarkan. Saya adalah Komara Hadi berumur 25 tahun gitu kan. Wah, bahagia banget Ibu bilang 25 tahun. Di state berkulit sawo matang, bermata dengan bola mata. Jadi gambarkan dulu fisik kita, gambarkan sendiri. Nah, itu kan kita lagi bikin cermin gitu ya. Cermin. Kita lagi bercermin, inilah saya secara fisik gitu, physically. Lalu bagaimana saya secara tampilan? Apakah saya orang yang mudah bergaul? Apakah saya orang yang berani membuka pembicaraan? Apakah saya orang yang percaya diri? Apakah saya kalau ketemu di satu forum besar, saya adalah orang yang memperkenalkan diri daripada diperkenalkan? Apakah saya orang yang ketika ada sebuah forum, saya adalah pengamat di luar lingkaran atau orang yang terjun ke dalam lingkaran? Nah, ceritakan itu. Buat saja ceritanya sendiri. Lalu masuk lagi kepada gambaran-gambaran internal. Saya kebiasaannya tidur jam 11 malam, bangun jam 5:30 pagi gitu. Saya bangun harus pakai alarm atau digoyang istri gitu kan. Maksudnya digoyang-goyang gitu maksudnya. Gitu. Jangan overthinking gitu. Nah, ya kayak gitu. Jadi mulai itu runut gitu. Kebiasaan, runut penyakit yang sering muncul, runut kenyamanan itu bicaranya sama siapa, tipikal siapa, runut suka teman sejawat yang bagaimana, suka atasan yang seperti apa,
nyaman dengan pasangan yang bagaimana. Tulis semua. Tulis. Jangan bayangkan. Nah, ketika udah ditulis, baca. Oh, bener nih saya seperti ini. Kayaknya yang ini enggak deh. Oh, kayaknya ini kurang deh. Baca lagi, baca lagi. Lakukan itu 2-3 kali. Sampai kemudian teman-teman bisa dapat gambaran. Oh, ternyata kalau musim hujan saya selalu flu. Baru sadar tuh. Oh, ternyata kalau nggak pakai jaket saya akan batuk-batuk gitu. Nah, seluruh kondisi-kondisi itu hanya kita yang tahu, Betul. tapi kita nggak peduli karena kita nggak pernah kan Iya. merefleksikan itu gitu. Nah, ini yang harus dilakukan sehingga kemudian ketika tubuh itu berteriak itu sebenarnya kan kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Nah, teriakan tubuh yang tidak baik-baik saja itu bisa jadi karena mentalnya, bisa jadi karena fisiknya gitu. Nah, kalau teriakan tubuh karena mental, nah ini yang perlu segera untuk direspon. Karena teriakan tubuh karena mental itu berarti sudah sakit banget. Ya. Nah, reaksi atas luka batin itu terjadi karena lukanya yang sudah sangat dalam gitu. Sudah lebih dari ambang toleransi tubuh. Kan gitu. Jadi pelajari itu dulu, pahami konsep diri sendiri, caranya bisa seperti tadi atau juga pakai analisa SWOT kalau jago. Strength-nya saya apa? Weakness-nya saya apa, tantangan atau opportunity saya seperti apa, threat-nya saya apa, masukkan dalam sebuah bagan, baca, dalami, perbaiki, lengkapi, akhirnya, oh inilah saya, maka saya harus berhati-hati kalau ketemu sama teman kerja yang kerjanya ngobrol aja gitu, karena saya gampang terdistrak misalnya. Atau saya harus berhati-hati dengan atasan yang kerjanya itu ngasih instruksinya itu pakai batas waktu gitu misalnya. Kayak gitu. Oke, mengingat waktu Ibu, terasa Bu ya? kayak nggak terasa ya Mas Kombi. 2 jam kita Kang Din. 2 jam ngobrol. Boleh Ya, Bu. Bu. Hampir 2 jam. Siapa yang dapat tumbler? Nah ini Bu, Ada Mbak Senja, tadi ada Mbak Senja, ada Pak Jarwo, ada Pak Jarwo, Pak Wawan. Oke. Nah ini obrolan menarik dan kayaknya harus ada season berikutnya ya. Iya ada next ininya nih Bu, lanjutannya Ya, ini harus Bu. dibilangin sama Pak Kanwil ya. Boleh. Kan ada Maskom Oh iya Bu, siap Bu. sebagai Koordinator. Kanwil ya Bu ya. Baik. Oke deh. Gimana Kang Din? Kita tadi udah dengar curhat dari teman-teman, baik yang di Slido, langsung maupun yang kita bisa dari Kang Din ya. Siap ya, semuanya sudah tercurhat lah hari ini ya. Nah Bu izin dari tadi yang Ibu paparkan, dari awal kita bicarakan, dari awal tadi kesehatan kesehatan mental ya tadi. Nah kami sebelum acara ini berakhir mungkin ada closing statement yang Ibu sampaikan kepada kami dan juga para peserta yang hadir pada acara ini. Iya. Closing statement itu berapa kalimat ya? Usah banyak-banyak Bu, sekitar 3 menit loh. 3 menit. Tips-tips atau apa ya? Supaya stabil mental kita. Nah gitu Bu. Gitu ya. Iya Bu. Teman-teman, satu ya, kenali diri sendiri. Itu PR pertama gitu ya. Untuk kita bisa menjaga kesehatan mental kita, hanya bisa kita lakukan kalau kita memang mengenal diri kita sendiri. Lalu kita tahu batasan-batasan kita. Oh, menghadapi Pak Kom, Mas Kom, saya masih bisa. Menghadapi Pak Din, kayaknya saya masih bisa. Tapi kalau menghadapi Pak Jarwo, kayaknya saya harus hati-hati. Nah, ini cuman pakai minjem nama aja, Bapak, minjem nama aja. Artinya ketika teman-teman sudah memahami konsep dirinya, teman-teman akan tahu batasan-batasan yang perlu untuk dijaga. Kenapa kita perlu mengetahui batasan kita? Karena
kalau kita melewati batasan itu tubuh akan teriak. Mental akan teriak dan pada akhirnya kitanya jadi tersakiti. Kalau kita tersakiti dan kita sadar, kita bisa cepat segera melakukan pemulihan. Tapi kalau misalnya kita nggak sadar, yang tadi ya, yang toksik, dia itu kan ngebunuhnya pelan-pelan. Nah, akhirnya kita kan akan mengalami luka yang luar biasa. Jadi mulai satu tadi pelajari konsep diri, kenali diri sendiri. Yang kedua miliki batasan, dan yang ketiga self care. Self care itu berarti peduli sama diri sendiri. Setelah tahu konsepnya, setelah punya batasannya, pedulilah. Pedulilah ketika tubuhmu memberikan sinyal. Pedulilah ketika tubuhmu berteriak. Pedulilah gitu. Nah, pedulinya itu dengan cara apa saja? Bisa self care secara emosional. Berarti emosinya yang perlu untuk dijaga. Salah satu cara termudah ya beri ruang untuk punya waktu sendiri. Bu, harus jalan-jalan, Bu. Nggak ada uang nih. Oh, nggak harus jalan-jalan. Baca buku pun bisa, nonton film pun bisa, tidur saja juga sebagai sebuah me time bisa gitu. Artinya pilihan-pilihannya banyak gitu. Self reward juga boleh gitu ya. Walaupun tadi ada sempat baca, Bu, self reward itu bikin kantong kempis gitu ya. Enggak, pilihlah self reward yang nggak pakai uang, kan bisa juga gitu kan. Jalan-jalan ke perpustakaan itu juga self reward bagi ibu sih, karena suka buku gitu kan gitu. Atau ya jalan-jalan ke mall sembari apa sih window shopping, nah, itu kan juga self reward gitu ya. Nah, self care secara fisik, self care tadi kan secara emosi ya. Secara fisik yaitu pastikan olahraga teratur. Ya, tadi pagi ada undangan bermain voli bersama Jaguar. Nah, minimal itu, atau misalnya kalau di Pekanbaru itu ada Jumat Krida, atau mungkin teman-teman di Batam punya kegiatan lain di Bukit Tinggi ataupun di Padang gitu. Nah, yang berikut self care secara sosial, dan ini ternyata penting. Tadi Pak Kanwil sempat sebut, bahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain itu yang bahagia siapa? Bukan orangnya, kita bahagia gitu. Kenapa? Karena begitu kita melakukan sesuatu untuk orang lain dan orang lainnya senang, dia membalik hormon endorfin itu naik gitu ya. Itu self care secara sosial. Nah, yang terakhir itu yang berkaitan sama self care secara spiritual. Jangan lupa sholat, buat yang muslim, ibadahnya kalau biasanya wajib, tambahlah sunat. Kalau belum sanggup rawatib, ya duha dulu. Kalau belum sanggup tahajud, ya rawatib dulu. Gitu. Artinya tambah sedikit-sedikit. Kalau istilahnya, siapa ya Ibu lupa. Lakukan perubahan itu 1% saja setiap hari. Ya, atomic habit. 1% aja setiap hari, one day kamu akan jadi pribadi yang baru. Gitu. Jadi perhatikan konsep dirimu, tetapkan batasanmu, lakukan self care-mu secara fisik, secara emosional, secara spiritual, dan secara sosial. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang bermental sehat, sehingga bisa memberikan yang terbaik, tidak untuk diri kita saja, tapi juga untuk organisasi dan masyarakat. Terima kasih, luar biasa ya. Iya, betul. Sore hari. Nah, ini Ibu izin berarti yang hadiah terakhir Ibu sebelum kita tutup. Untuk yang tadi 3 penanya tadi aja Bu, atau gimana Bu? Aja. 3 aja ya. Kan dikasih ke siapa lagi? Kan nggak ada yang lagi. Iya. Ini ya curhat lagi. Soalnya yang lain itu laki-laki gagah yang cinta keluarga, ya gimana yang sayang keluarga, ke siapa gitu ya. Iya. Saya bukan PL. Bukan saya dong. Anonim. Hanya beliaulah yang menuliskan laki gagah yang sayang keluarga. Mari kita doakan agar kegagahannya bertahan cukup lama. Amin. Mas Kom mungkin karena udah di penghujung curhat nih Bu, ya. izin saya ucapkan
Terima kasih sekali Ibu dari saya pribadi dan juga teman-teman. Ternyata acara curhat ini jujur ya istilahnya betul-betul apa ya membuka ruang untuk kita mengenali diri sendiri, betul. kita bisa mengkomunikasikan dengan yang ahli seperti itu ya Bu ya, Siap. dan mendapatkan solusi tentunya yang terbaik atas apa-apa yang kita rasakan dan hadapi seperti itu. Iya. Itu mungkin kita akhiri Ibu hari Ya. ini. Baik warga RSK ya, tanpa terasa sudah 2 jam kami, saya, Pak Din dan Saya Mas Kom. Oke, terima kasih atas kehadiran, kemudian partisipasi aktif ya Mas Kom ya atas para peserta yang hadir melalui daring, dan juga tak lupa Bu dengan Pak Kanwil yang dengan sebegitu sibuknya dengan tugasnya berkenan menyampaikan arahan tadi di awal acara. Mudah-mudahan acara ini berlanjut ya Bu. Ada sesi berikutnya kayaknya dari curhat sebetulnya banyak Bu sebetulnya. Nah, nanti kita lanjutkan ya Mas Kom. Siap Mas Kom? Siap. Baik, itu saja dari saya selaku host. Saya Pak Din. Saya Mas Kom. Selamat apa namanya? Selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas kembali dan selamat berakhir pekan. Oh iya Bu, iya Bu. Iya. Liburkan diri sejenak dari kesibukan kantor. Baik. Akhirul kalam, saya mohon maaf atas kata atau perilaku yang keliru dalam acara ini. Kami bertiga undur diri. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melayu teh. Terima kasih Uni, Mas Din, Mas Kom. Oh.